Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Ini adalah pertemuan ke-10 dengan tema kajian hadis kontemporer Sirah Nabawiyah. Bersama saya dosen pengampu mata kuliah Fera Andriani Ja'far. Apa saja yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah muqaddimah, kemudian tentang shifting paradigm, selanjutnya keterkaitan hadis dan sirah nabawiyah, penjelasan lebih detail, dan kita tutup dengan simpulan. Baik, untuk muqaddimah, ya, bahwa perkembangan hadis dari masa ke masa adalah melalui beberapa periode. Yang pertama adalah asrul wahyi wa takwin, yaitu masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini, ya, jadi Al-Quran turun, masih terus turun, dan juga para sahabat juga menghafal hadis, gitu. Pada saat itu Rasulullah sempat melarang penulisan hadis agar tidak tercampur dengan wahyu, karena masih sama-sama turun antara ayat-ayat Al-Quran dan juga keseharian Nabi yang merupakan hadis. Sehingga pada masa itu sahabat awalnya lebih banyak yang menghafal, belum boleh menulis. Tapi kemudian ketika dianggap bahwa keimanan dan keislaman para sahabat sudah kuat, sehingga sudah mulai boleh hadis itu ditulis. Periode kedua yaitu at-tasabbut wal iqlal min riwayah. Sepeninggal Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin ada masa yang namanya penetapan, tasabbut, ya. Jadi harus diyakinkan betul, dan pembatasan atau penyedikitan riwayah masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa harus betul-betul dipastikan apakah ini hadis atau bukan? Karena pada masa itu sudah mulai tersebar berita-berita yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, sehingga para sahabat itu perlu meyakinkan siapa yang membawa kabar dan lain sebagainya. Kemudian periode ketiga yaitu intisyar riwayah ilal amsar, penyebaran riwayat ke berbagai penjuru kawasan, bahkan hingga ke Afrika. Karena sepeninggal Khulafaur Rasyidin, daulah Islamiyah itu semakin meluas, semakin meluas kemana-mana, sehingga hadis pun semakin menyebar. Nah, kemudian periode keempat, asrul kitab wa tadwin, masa penulisan dan kodifikasi atau pembukuan. Pada masa ini hadis sudah mulai diperhatikan betul karena takut hilang, ya, takut hilang atau takut tercampur-campur dengan ucapan-ucapan yang bukan dari Rasulullah. Maka pada masa ini oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz diperintahkan untuk mulai ada penulisan dan kodifikasi pada masa ini, sehingga muncullah di awal-awal itu kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta seperti ini, karya Imam Malik, ya, karena itu Imam Malik bin Anas itu hingga sekarang masih bertahan, dan sekarang sudah mulai diperbaiki. Kalau masa awalnya itu masih bercampur antara hadis sahih dan yang lainnya itu, tapi sekarang sudah mulai ditahqiq, sehingga yang sekarang ini sudah mulai terorganisir atau sistematikanya udah bagus, gitu. Dan ini kitab yang sangat berkah sekali, ya, dari masa awal hingga sekarang masih terus dipakai. Kemudian periode kelima asrul tajrid wa tashih wa tanqih, masa penyaringan, pemeliharaan dan penyempurnaan. Disinilah muncul kitab-kitab sahih, ya. Di masa ini sudah mulai disaring betul, sehingga dipisah-pisah, dipilah-pilah mana yang sahih dan yang bukan, sudah mulai dipisah-pisah kitab-kitabnya. Maka Al-Jami' karya Imam Bukhari, Imam Muslim munculnya pada masa-masa ini. Selanjutnya asrul tahdhib wa tartib wal istidrak, masa pembersihan, penyusunan, penambahan. Nah, di masa ini mustalah hadis makin berkembang, sudah mulai ada, ya, seperti al-mustadrak ala sahihain. Jadi apa-apa yang belum ada di kitab yang sebelumnya sudah mulai ditambahkan, itu ada di masa ini.
Periode ketujuh atau syarah wal jam' wa takhrij, periode syarah, penghimpunan dan pentakhrijan. Nah, di sini kitab-kitab hadis yang sudah ada tadi di sini di periode ini kemudian ada syarahnya, ada penjelasan dan lain sebagainya. Jadi ada syarah kitabnya Bukhari, syarah Muslim dan lain sebagainya. Ini sudah mulai muncul di periode ini. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Kajian hadis tidak berhenti sampai di situ. Apalagi di masa sekarang ya, kita harus ada pergeseran cara pandang terhadap ilmu, shifting paradigm. Kegiatan ilmu pengetahuan selamanya bersifat historis lantaran dibangun, dirancang dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang bersifat historis, yaitu terikat oleh ruang dan waktu, terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang mengitari penggal waktu tersebut. Dengan begitu sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasih mansuh, serta penyempurnaan rancang bangun epistemologi keilmuan. Maksudnya ya tidak berhenti sampai di situ saja. Kajian hadis tadi harus dibumikan. Ya. Jadi tidak cukup sebagai di perpustakaan kitab-kitab syarah, kitab-kitab turas, tidak, tapi kajian hadis menjadi sangat berkembang ke segala aspek kehidupan, baik itu historis seperti sirah nabawiyah yang akan kita bahas dalam tema ini, berkembang ke ilmu sosial, sains, ekonomi, hadis-hadis terkait muamalah, kemudian ekologi yang terkait lingkungan dan banyak lagi. Nah, ini antara hadis dan sirah nabawiyah memang tidak terpisahkan ya, sangat tidak terpisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Kita lihat ini As-Sirah Nabawiyah karena karya yang disusun oleh Ibnu Hisham. Ya, ini kitabnya ya, As-Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ini jilid 1-2-nya, kemudian ada jilid 3-4-nya. Nah, itu tidak lepas dari di dalamnya ada kajian-kajian hadisnya. Jadi Sirah Nabawiyah di situ tidak lepas dari peristiwa yang mengitari Rasulullah dan itu ada dalam hadis. Kemudian Asy-Syama'il al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Kita tahu Imam Tirmidzi sendiri adalah salah satu imam hadis ya. Kemudian Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini termasuk kitab yang kontemporer ya. Ini beliau adalah juara menulis kitab Sirah Nabawiyah pada tahun 1976 oleh Liga Arab. Ini sudah diterjemahkan ke 15 bahasa lebih dan salah satunya ya, kita lihat yang berbahasa Indonesia ini sudah menjadi rujukan yang sangat terpercaya dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian dalam konteks keindonesiaan misalkan yang ditulis oleh orang Indonesia, ini kita lihat membaca Sirah Nabi Muhammad karya Prof. Quraisy Shihab. Ini di dalamnya juga tentunya berdasarkan dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Nah, tidak lepas dari hadis. Sirah Nabawiyah tidak lepas dari kajian hadis. Apa kaitannya antara kajian hadis dan Sirah Nabawiyah? Nah, ini kita lihat bahwa kajian hadis itu menjadi tolak ukur kritik matan dan sanad. Kajian hadis dapat digunakan sebagai metode dalam menyeleksi kisah-kisah yang terpercaya dengan sumber yang akurat. Karena kalau kita baca ya kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad, walaupun beliau sendiri mempunyai mukjizat yang luar biasa ya, terlepas dari mukjizat itu, tapi diserubungi juga oleh kisah-kisah yang tidak ada dasarnya ya, kisah-kisah ajaib yang tidak ada dasarnya, sehingga disitulah perlu dilakukan kritik matan dan sanad gitu. Kemudian Sirah Nabawiyah sebagai penyedia data. Nah, di sisi lain hadis itu kan biasanya ringkas ya, secukupnya. Sementara kalau Sirah Nabawiyah namanya juga cerita tarikh Islam gitu, itu biasanya sebuah peristiwa dikisahkan dengan lebih detail. Nah, ini membantu kajian hadis dalam melengkapi data. Misalkan melengkapi asbabul wurud atau penyebab turunnya suatu hadis, penyebab suatu turunnya sebuah hadis itu kisahnya bagaimana. Nah, disinilah dibantu oleh Sirah Nabawiyah.
Kemudian sirah nabawiyah juga berfungsi sebagai ziyadah ya, atau tambahan, takmil atau pelengkap, dan juga tertib, urutan, dan sistematika. Kenapa penting sekali? Karena ziyadah tadi sudah ya, tambahan. Jadi ada hal-hal yang belum begitu detail dalam hadis, di sirah nabawiyah lebih detail sehingga menjadi tambahan sekaligus pelengkap. Nah, tertib ini juga penting karena dalam sirah nabawiyah ada kisah tertentu berdasarkan urutan waktu, dan ini membantu dalam kajian hadis, terutama dalam kajian nasih mansuh misalkan, mana yang terlebih dahulu dan yang sudah dihapus hukumnya oleh yang datang kemudian. Ini kita sangat terbantu oleh sirah nabawiyah. Contoh ketika hadis pelarangan ziarah kubur misalkan. Nah, ini pada masa awal-awal turunnya Islam, karena dikhawatirkan terjadi kesyirikan, maka pernah dilarang ziarah kubur. Namun kemudian berdasarkan sirah nabawiyah, Nabi sendiri kemudian menziarahi makam. Contohnya ketika di Madinah, beliau menziarahi makam ibundanya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ziarah kubur sudah dibolehkan kembali. Jadi larangan tadi sudah dihapus. Nah, ini kita tahunya juga dari sirah nabawiyah. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Bahwa kajian hadis telah mengalami kemajuan yang signifikan, tidak terhenti dalam proses penulisan, pembukuan, dan penyebaran saja, tapi juga masuk dalam kajian keilmuan lainnya, termasuk sirah nabawiyah. Antara kajian hadis dan sirah nabawiyah bersifat saling melengkapi, yaitu kajian hadis memuat metodologi kritik sanad dan matan, sirah nabawiyah sebagai penyedia data yang lebih luas, juga sebagai penambah, pelengkap, dan memberi data dalam urutan peristiwa turunnya hadis.